Zofan berjalan ke atas arena. Aura hitam kini sudah ada di atas arena. Itu adalah hawa kehadiran dari dua orang yang berasal dari keluarga Sun. Melihat ini, Zofan pun merasa heran. Hah? Hanya dua orang saja? Cih, Zofan, sepertinya kamu masih tidak bisa mengenali kami, balas salah satu orang sambil menyeringai. Dengan santainya Zofan menjawab, maaf, apa kalian mengenalku? Hahaha, aku terlalu banyak membuat keributan kemanapun aku datang, dan banyak orang yang telah tersinggung olehku. Tapi aku tidak bisa mengingat mereka semua. Jadi jika kamu datang untuk membalaskan dendam padaku, maka majulah, aku akan membunuhmu dengan damai. Wajah Zofan pun menyeringai. Cih, kau masih saja sombong seperti itu, Zofan. Lihat saja, kami tidak seperti sebelumnya, dan kepalamu kali ini akan terpenggal di tangan kami. Zofan mengangguk. Aku tidak pernah bertemu dengan orang sejelek kalian. Jika ini adalah perubahan kalian, maka wajar saja kalau aku tidak mengenali kalian. Mendengar hal ini, para penonton yang ada di sana pun tertawa. Yang dikatakan Zofan itu memang benar adanya, jadi ini membuat para penonton merasa geli. Dua orang dari keluarga Sun itu memang terlihat seperti zombie. Jadi siapa juga yang bisa mengenali mereka? Bahkan mungkin tim forensik saja akan susah untuk membedakan mereka. Zofan, beraninya kau! Teriakan dari seorang laki-laki tua yang bersama dengan seseorang lagi yang datang ke sana. Mereka adalah para master Tian Xuan di tahap 5. Karena ulahmu, kami jatuh ke dalam ngarai yang paling dalam. Kamu membuat hidup kami berubah. Tapi kami mengucapkan terima kasih kepadamu. Karena berkatmu, kami bisa mendapatkan kekuatan ini. Maka sebagai balasannya, kami akan menyiksamu sampai kamu memohon untuk mati, kata pria tua yang baru saja datang itu. Yun Chang kemudian berteriak, kalian berempat tiba-tiba datang dan sesumbar untuk balas dendam. Sebenarnya siapa kalian dan apa alasan kalian datang membalas dendam? Cih, sepertinya ingatanmu juga buruk, Yun Chang. Kamu sendirilah yang telah mengusir paman. Apa kamu lupa? Jawab pria itu. Wah, ternyata kalian. Hahaha, kalian sungguh menjadi buruk rupa. Bagaimana mungkin aku bisa mengenali kalian? Jawab Zofan. Bajingan, maka hari ini aku akan memenggal kepalamu, kata pria tua itu. Zofan tersenyum licik dan kemudian dia berkata, bahkan jika kau ingin membunuhku, kalian masih belum cukup. Bawalah orang lebih banyak lagi supaya aku bisa membereskan keluarga kalian dengan lebih mudah. Mereka berempat saling memandang dan mengangguk. Karena seperti kata pepatah, jika kamu ingin mengalahkan musuh, maka kamu harus tahu tingkat kekuatan mereka. Dan mereka tahu bahwa Zofan ini hanya seorang ahli yang bahkan belum bisa menerobos ranah Tian Xuan. Ini akan menjadi hal yang mudah, pikir mereka. Zofan kemudian dengan santainya berjalan di atas arena itu. Lalu 20 ahli tiba-tiba terjun ke tengah arena itu dan memandang Zofan dengan tatapan yang menghina. Namun sebelum pertandingan itu dimulai, Zofan melambaikan tangannya dan tertawa. Hahaha, keluarga Luo harus pergi ke pertarungan terakhir, dan aku cukup malas menantang kalian satu persatu. Jadi mari kita persingkat saja. Kalian semua keluarga kelas 1, majulah bersamaan. Siapapun yang bisa mengalahkanku, maka keluarga Luo akan keluar dari pertandingan ini. Tapi jika aku yang menang, maka aku akan langsung maju ke pertarungan terakhir. Begitu ucapan ini keluar, semua orang yang ada di sana menjadi geram dan berteriak, Zofan ini memang terlalu sombong. Bagaimana bisa ini dibiarkan? Hei, apakah kalian tidak ada yang berani? Jika kalian semua begitu takut, maka biarkan aku langsung maju melawan ketujuh pilar, tantang Zofan sambil menyeringai. Huang Pukingtian merasa sangat kesal, dan kemudian dia melangkah maju lalu menatap lurus ke arah arena dan berkata,
sesuai dengan keinginannya. Hari ini aku menyatakan kalau keluarga manapun yang berhasil memenggal kepala Zuofan di sini, maka mereka akan menjadi anggota keluarga dari gerbang kekaisaran. Tiba-tiba seluruh penonton menjadi sangat riuh. Ya, bagaimana tidak, ini akan menjadi kesempatan yang sangat besar bagi mereka. Mereka mulai berpikir bahwa ini akan menjadi mimpi indah mereka di siang bolong. Namun sayangnya mimpi indah di siang bolong itu hanyalah sebuah ilusi. Karena kali ini siapapun yang memaksakan diri untuk turun, maka mereka akan mengalami mimpi buruk yang bahkan lebih mengerikan daripada pergi ke neraka. Semua orang tentu kini menjadi serakah dan menutup mata mereka. Tawaran dari Huang Pukingtian itu bagaikan buah yang segar, dan siapa yang akan bisa menolaknya? Lalu dengan segera mereka pun melompat turun ke tengah arena dan mengelilingi Zuofan. Zuofan tersenyum dan kemudian dia berkata, "Tuan Muda Huang Pu, jika Anda melakukan ini, maka Anda harus bertanggung jawab atas kematian mereka semua." Huang Pukingtian menatap tajam dan kemudian dia berkata, "Bukankah memang ini yang kamu inginkan?" Mereka berdua pun saling memandang, dan setelah beberapa detik mereka pun tertawa bersamaan. Saat ini ketujuh patriark memiliki pikirannya masing-masing, tak terkecuali dengan Huang Pu Tianyuan. Dengan musuh sebanyak ini, maka Zuofan tidak akan bisa selamat. Bahkan jika sebuah keajaiban terjadi dan dia berhasil membunuh semuanya, ini justru bisa menjadi alasan yang kuat untuk menyatukan ketujuh keluarga. Maka ini benar-benar hanya akan membawa keuntungan bagi gerbang kekaisaran, pikir Huang Pu Tianyuan. Kini semua orang dari keluarga kelas 1 telah turun tangan, kecuali keluarga-keluarga tertentu yang memikirkan afiliasi mereka, seperti keluarga Sue, keluarga Dong, dan yang lainnya. Sekarang semua orang telah bersiap. Pembawa acara pun menjadi semakin bersemangat. Maka pertarungan terakhir kali ini akan dirubah menjadi pertarungan pengepungan keluarga Luo. Dengan ini aku menyatakan pertarungan dimulai, teriak sang pembawa acara. Semua orang pun berteriak. Auman memenuhi seluruh arena. Mereka langsung bergegas untuk menyerang Zuofan. Tapi sebelum mereka berhasil menyentuh Zuofan, cahaya biru melintas dari mata Zuofan, dan 20 ahli Tianxuan berhenti bergerak seketika. Lalu saat Zuofan melambaikan tangannya, ke-20 ahli itu pun tersungkur di lantai. Darah mengalir dari tubuh mereka. Mereka kini telah tewas. Ning Er yang memandang dari samping sangat terkejut. Ini hanya beberapa detik dan 20 ahli itu benar-benar berakhir dalam satu serangan. Bahkan kecepatan serangan Zuofan itu tidak bisa diikuti oleh mata. Dia pun bergumam di dalam hatinya, apa yang sebenarnya telah terjadi kepada Kak Zuofan? Sementara itu, melihat kejadian ini, Tian Yang pun tersenyum dan dia berkata, anak itu adalah si Raja Iblis yang bahkan mampu menggerakkan 7 pilar. Bagaimana mungkin para karakter sampingan itu bisa menyentuhnya? Meski saat ini dia terlihat cukup kesulitan, dengan adanya ribuan orang yang bersiap untuk menyerangnya, sepertinya ini akan menjadi pertarungan berdarah. Sekuat apapun dia tidak akan mampu mengalahkan mereka semua, kata salah seorang pemuda dari keluarga Sun yang kini menepi dan mengamati dari jauh. Jika kita belum terafiliasi dengan lembah neraka, pasti aku sudah turun tangan dan membereskan anak itu, kata pria tua dari keluarga Sun. Benar sekali, Patriark Dong kemudian menjawab dan tampak setuju dengan ucapan dari Patriark keluarga Sun ini. Sedangkan Ning Er merasa sangat jengkel ketika mendengar ayahnya berkata seperti itu. Seolah-olah dia itu kurang bersyukur bahwa Menara Huayu telah menampung mereka. Ledakan angin tiba-tiba terjadi di tengah arena, dan hal itu menyapu seluruh arena tanpa terkecuali. Huang Pu Tianyuan yang melihat hal ini, matanya terlihat menyusut.
Para master yang ada di sana terlihat putus asa dan semuanya terkapar di lantai. Banyak dari mereka yang kini telah mati, namun banyak juga dari mereka yang meratap kesakitan. Darah nampak berceceran di mana-mana. Sungguh pemandangan yang sangat mengerikan. Semua orang melihat ke tengah arena, dan di sana terlihat Zovan yang tengah berdiri sembari menginjakan kakinya di atas tubuh seorang pria gemuk, persis seperti seorang raja yang telah membantai semua musuhnya. Setelah itu, Zovan pun berjalan dengan santainya dan menginjak tubuh dari orang-orang yang telah terkapar di tanah. Semua orang di luar arena merasa sangat terkejut, terutama Ning Er dan Xiao Wan. Apa yang sebenarnya terjadi? Banyak orang yang gemetar ketakutan dan bertanya-tanya. Tapi Zovan mengabaikannya, dan dengan santainya dia berkata, "Hanya segini saja. Bagaimana bisa kalian menginginkan kepalaku? Majulah kalian semua." "Hah? Niat membunuh? Bagaimana bisa anak ini?" kata Huang Pu Qingtian yang terkejut ketika melihat hal ini. Niat membunuh adalah sebuah teknik yang dapat membunuh hanya dengan menggunakan aura membunuh saja. Dan ini seharusnya adalah kemampuan yang hanya bisa dikuasai oleh seorang ahli di tahap visi dewa. Itu pun tidak semua dari mereka bisa menguasainya dengan baik. Sebelumnya Huang Pu Qingtian adalah sosok pengecualian. Dia bisa menguasai teknik itu dan dia pun berniat untuk pamer kepada Zovan sebelumnya di saat pertemuan mereka. Tapi kini ternyata Zovan yang hanya seorang ahli penempaan tulang pun bisa menggunakannya. Tentu ini memberikan pukulan yang telak bagi Huang Pu Qingtian. Semua orang yang ada di sana, terutama para patriark pun menjadi sangat terkejut. Beberapa dari mereka merasa sangat kagum kepada Zovan. Banyak orang tua yang ada di sana pun terpukul setelah melihat hal ini. Bahkan setelah ratusan tahun mereka hidup, mereka tidak mampu mencapai apa yang telah dicapai oleh Zovan. Meski hanya untuk melangkah ke ranah visi dewa saja, itu sudah sangat sulit untuk mereka, apalagi untuk menguasai teknik niat membunuh seperti Zovan ini. Huang Pu Qingtian menggertakkan giginya. Dia baru bertemu Zovan kemarin, dan kali ini dia telah mendapatkan tamparan yang sangat keras. Apa yang sudah ia sombongkan sebelumnya tidak ada artinya. Kini dia terlihat seperti badut karena telah menyombongkan kekuatannya. Melihat hal ini, Leng Wuchang menghampirinya dan menepuk pundaknya dengan ringan. Leng Wuchang sadar bahwa Zovan memang sengaja melakukan hal ini. Lagi pula sebenarnya Zovan itu bisa menghadapi orang-orang dari keluarga kelas 2 atau kelas 3 itu dengan cara yang berbeda. Namun dia memilih untuk menggunakan teknik niat membunuh ini hanya karena dia menargetkan Huang Pu Qingtian. Ini adalah sebuah tamparan keras yang bahkan tidak bisa dihindari oleh Huang Pu Qingtian. Jadi Leng Wuchang pun memberikan support dari belakang. "Setan beracun, apa kamu tidak merasa aneh jika ada yang janggal dengan anak ini? Apakah dia memiliki teknik kultivasi tubuh yang istimewa?" kata Yo Yusan sambil mendekati Yan Pangui. Yan Pangui kemudian menggelengkan kepalanya lalu berkata, "Aku tidak pernah membayangkan ini akan terjadi. Aku juga tidak pernah melihat apapun yang ada di tubuhnya." Yo Yusan menghela napas. "Sepertinya satu-satunya orang yang bisa melawan anak ini hanyalah Tuan Muda Besar saja. Di pertempuran terakhir nanti sepertinya kita tidak akan terlalu berkontribusi. Ini hanya akan menjadi pertarungan antara sang naga kaisar dan sang naga yang melonjak." Yan Bagong menoleh mereka berdua dan berkata, "Kalian tidak perlu khawatir. Kalian adalah pilar untuk menjatuhkan monster ini. Kalian sudah termasuk di dalam rencana untuk menargetkannya." Mereka berdua pun nampak kembali bersemangat dan menantikan itu semua. Lalu seorang pemuda tiba-tiba menyela,
Selama kita mengatur strategi dan bekerja sama, kita pasti bisa membunuh anak itu. Ternyata suara itu berasal dari karakter yang sudah lama hilang. Ya, dia adalah Yan Pu, murid dari Tetua Yan. Kedua orang itu lalu menoleh dan kemudian Yoyusan berkata, "Kita? Hahaha, kau terlalu bodoh. Apa kau pikir kau memiliki kualifikasi yang setara dengan kami? Bagaimana bisa kau menyamakan derajatmu dengan kami?" Mendengar hal ini, Yan Pu hanya mampu menggertakkan giginya. Dia merasa sangat dipermalukan, tapi dia tidak mampu melakukan apapun sejak kematian gurunya. Dia tidak lagi dianggap, dan semua itu karena Zuo Fan, sehingga kebenciannya kepada Zuo Fan ini terus tumbuh sejak saat itu. Kembali ke arena. Dengan dominasi dari Zuo Fan, kini keluarga-keluarga yang tadinya tergiur akan godaan untuk berafiliasi dengan keluarga gerbang kekaisaran pun mulai mundur. Pembawa acara yang masih ada di sana sungguh mengagungi kemampuan dari Zuo Fan. Ia melihat begitu banyak orang yang terkapar di tanah. Bahkan mereka tidak sampai menyentuh ujung rambut dari Zuo Fan. Setelah melihat semua ini, dia pun kemudian berkata, "Karena semua keluarga telah mundur dan tidak ada yang berani melanjutkan pertandingan ini, maka aku nyatakan keluarga Luo sebagai pemenangnya." Tepuk tangan dari kawan ataupun lawan menggema di seluruh arena itu. Banyak orang yang semakin benci kepada Zuo Fan, tapi banyak juga yang semakin terpesona olehnya. Kemampuan dari Zuo Fan memang sudah berbeda dimensi dengan mereka semua. Zuo Fan kemudian berkata, "Komandan Pang, berikan aku daftar semua anggota keluarga dari orang-orang yang terkapar di tanah ini. Setelah ini aku akan pergi mengunjungi mereka satu persatu." Mendengar hal ini, Komandan Pang langsung mengangguk dan segera mencari daftarnya. Kerumunan orang yang saat ini berada di sekitar sana tampak sedih dan marah. Mereka berteriak setelah mendengar kata-kata dari Zuo Fan. "Kau tidak perlu datang kepada kami dan memohon ampun ataupun memberikan ucapan belasungkawa. Mulai hari ini, kami tahu kekejamanmu dan kami tidak akan pernah memaafkanmu." Hah? Memohon ampun? Berbelasungkawa? Zuo Fan pun tertawa. Dia merasa bahwa ini merupakan lelucon paling lucu di dunia ini. "Apa kau pikir aku si Raja Iblis akan menyesal dengan perbuatanku? Apa kalian pikir aku akan berbelasungkawa pada kalian? Tidak akan pernah." Semua orang terkejut akan pernyataan ini, dan mereka semua menatap Zuo Fan. Lalu mereka pun menjadi dipenuhi dengan ketakutan. Kini mereka tidak lagi memikirkan dendam kepada Zuo Fan, tapi mereka memikirkan bagaimana cara mereka supaya segera pergi dari sana dan segera bersembunyi. Mereka tidak mau lagi berhadapan dengan psikopat gila ini, atau mereka tidak akan pernah bisa memiliki masa depan lagi. Melihat hal ini, Leng Wuchang dengan tatapan dinginnya dia berkata, "Anak ini memang pandai. Dia benar-benar mendominasi semua orang dan membuat mereka ketakutan hingga lupa kalau mereka mau membalas dendam karena terlalu sayang dengan nyawa mereka. Kini mereka pun menjadi sangat ketakutan. Dengan begini, tidak akan ada lagi yang akan mencari masalah dengan keluarga Luo, apalagi sampai membalaskan dendam." Tapi apa yang dilakukan anak ini benar-benar sebuah kekejaman. Pendekatan ini tidak terlalu populer sebelumnya, kata Huang Pu Tianyuan kepada Leng Wuchang. Benar, pendekatan ini memang sangat sulit dan rentan untuk pemberontakan. Tapi mereka yang menggunakan ini dan terlihat lemah, maka mereka pada akhirnya akan tersingkir. Namun, jika yang menggunakan ini adalah orang-orang yang belum pernah kalah dan selalu menang, maka dia akan menjadi raja yang abadi. Sekarang, setelah melakukan semua ini, tidak akan ada lagi keluarga yang punya pikiran untuk menentang keluarga Luo. Apalagi keluarga Luo secara terbuka berani menentang ketujuh pilar. Ini membuat semua orang berpikir kalau keluarga Luo ini perlahan-lahan sudah menyamai kekuatan ketujuh pilar. Huang Pu Qingtian mengangguk.
Benar, anak ini memang memiliki dominasi dari seorang kaisar. Maka kita harus segera menyingkirkan dia secepat mungkin. Setelah mengatakan itu, Huang Pu Tianyuan perlahan berdiri dan pergi dari tempat itu. Lalu semua orang dari gerbang kekaisaran pun mengikutinya. Begitupun dengan keenam pilar lainnya. Karena telah melihat kekuatan asli dari Zhuo Fan dan sudah tidak ada lagi yang bisa mereka amati, maka mereka pun memutuskan untuk pergi meninggalkan tempat itu. Zhuo Fan melihat semua pilar telah pergi. Lalu ia berbalik. Kini dia melihat Ning Er serta Tian Yang. Kemudian mereka pun berbincang-bincang di sana. Saat Leng Wuchang dan yang lainnya berjalan, dia terus melihat ke arah Zhuo Fan. Lalu tiba-tiba dia seolah menemukan sesuatu. Kilatan cahaya melintas di matanya, dan dia berkata, "Patriark, sepertinya saya tahu kelemahan anak ini," kata Leng Wuchang sambil tersenyum kepada Huang Pu Tianyuan. "Benarkah? Apakah Tuan Leng sudah tahu cara untuk melawan iblis kecil ini?" "Ya, ini memang baru sekedar dugaan, tapi sepertinya anak ini memiliki kemampuan untuk berpindah dimensi. Maka kita harus menjebaknya dalam sebuah arai dan mengisolasi dia," kata Leng Wuchang sambil tersenyum. Ini adalah tebakan yang sangat mengerikan dari seorang peramal kekaisaran. Bahkan dalam pertandingan ini Zhuo Fan hampir tidak menunjukkan kekuatan itu. Tapi ia bahkan bisa menebak persis kekuatan pertama dari mata Dewa Kongming. Jika Zhuo Fan sampai mendengar hal ini, dia pasti akan muntah darah karenanya. Tapi bagaimana cara kita untuk menjebaknya ke dalam arai? Dia dikenal sebagai Raja Iblis juga karena kelicikannya, kata Huang Pu Tianyuan. "Anak ini memang seperti rubah penipu. Bahkan saya pun sangat sulit untuk bisa menipunya. Tapi tidak ada orang pintar yang tidak memiliki kelemahan," balas Leng Wuchang sambil tersenyum. "Hahaha, sepertinya Tuan Leng sudah menemukan sebuah rencana yang brilian. Maka aku tidak sabar untuk mendengarnya," kata Huang Pu Tianyuan. Leng Wuchang pun tersenyum, lalu mereka pun keluar dari tempat itu dan bersambung.